saudara yang terkasih, mari sebelum kita masuk ibadah pada hari ini, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan DNA gereja kita. Kami Jemaat GB Brebes menyatakan dengan ini siap menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama menyatukan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, kembali kami ucap syukur kehadiran-Mu ya Tuhan, atas penyertaan yang begitu sempurna bagi kami ya Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini ya Bapa. Itu semua karena kemurahan daripada Engkau, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur bagimu ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Meskipun di hari-hari seperti ini perlindungan-Mu tetap sempurna bagi kami ya Tuhan. Kami mau ya Bapa, di hari yang
Shalom, puji Tuhan, kita kembali dalam anugerah Tuhan melalui ibadah virtual kita hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu, dan saat ini kami rindu menikmati kebenaran firman Allah. Beri kami roh yang tunduk di bawah firman-Mu, hikmat-Mu dibukakan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, yang dapat dipahami, dan sungguh memuliakan nama Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti apa yang Bapa kehendaki untuk setiap anak-anaknya itu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka ada satu pelajaran yang kita bisa petik dari perjalanan hidup bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Tentu ada hal-hal yang membuat Allah itu tidak suka terhadap hidup mereka. Mereka sempat jatuh dalam dosa penyembahan berhala dengan membuat patung lembu emas. Padahal saat itu Musa baru saja menerima hukum Taurat yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel. Musa sempat marah. Musa menghancurkan hukum Taurat yang ditulis dalam 2 loh batu itu. Namun setelah bangsa Israel berjanji untuk bertobat dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka Tuhan kembali memberikan perintah kepada Musa untuk membuat hukum Taurat, menuliskannya di bawah atau di atas 2 loh batu yang baru. Sebagai apa, saudaraku? Sebagai tanda ketetapan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, ketetapan Tuhan seperti apa yang saat itu Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, yang hari ini kita mau pelajari bersama-sama, dan saya berdoa ini bisa saudara pahami dan saudara mengerti, lalu kita sama-sama melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari firman Tuhan katakan, kita baca bersama-sama dari Ulangan pasalnya yang ke-10, saudaraku, ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara, sikap yang Tuhan kehendaki, ya, yang harusnya bangsa Israel lakukan hari itu adalah sikap hidup di dalam ketaatan. Kenapa, saudaraku? Ketika perjanjian yang baru itu dibuat Allah kepada bangsa Israel, Allah menghendaki bangsa Israel itu sungguh-sungguh mengalami hidup dalam pertobatan yang benar, yaitu hidup dalam ketaatan dan penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena mereka hidup itu semua berdasarkan kasih karunia Tuhan. Selama kurang lebih 40 tahun ada di padang gurun, mereka hidup disertai oleh mujizat demi mujizat Allah. Mereka tidak pernah kekurangan makanan. Mereka tidak pernah mengalami hal-hal yang mungkin menurut manusia itu bisa saja terjadi di padang gurun, seperti kasut kaki mereka yang tidak pernah rusak, selalu bisa dipergunakan di setiap saat. Ketika mereka butuh makanan, ada makanan. Ketika mereka perlu minuman, ada minuman. Padahal, saudaraku, itu mereka ada di tengah padang gurun. Semua itu mustahil bagi dunia. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah menyiapkan, Allah menyediakan yang terbaik kepada hamba-hambanya, kepada umat pilihannya.
Tapi sayangnya sikap bangsa Israel itu justru sebaliknya dari apa yang Bapa kehendaki. Mereka hidup dalam ketidaktaatan, mereka hidup di dalam pemberontakan, bahkan mulut mereka selalu bersungut-sungut, tidak ada ucapan syukur. Itu yang Tuhan kehendaki untuk diubah dari dalam kehidupan bangsa Israel. Dan demikian kehidupan kita saat ini juga. Ketika saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus, yang Tuhan kehendaki adalah kita hidup di dalam pertobatan itu. Hidup di dalam pertobatan itu artinya hidup lebih menuruti, hidup lebih mentaati apa yang firman Tuhan katakan dibanding dengan apa yang dunia katakan. Karena waktu seseorang tidak hidup di dalam pertobatan, maka sesungguhnya dia lebih taat kepada dunia ini. Dia lebih menyukai apa yang dunia ini sukai. Dia tidak mengindahkan apa yang Bapa perintahkan. Kekasih Tuhan, dengar baik-baik. Hari-hari ini saudaraku, Tuhan menghendaki untuk kehidupan pertobatan kita lebih lagi ditingkatkan di dalam dimensi ketaatan yang semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin dinaikkan kapasitasnya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya kita menuju kepada kedewasaan rohani, dan pada akhirnya kita layak disebut sebagai mempelai wanitanya Kristus, yang satu saat kita semua gereja Tuhan yang berkenan di hati Bapa itu akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita boleh bersama-sama bersukaria dengan Kristus, dengan Bapa di sorga selama-lamanya. Yang mau katakan amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita sama-sama belajar ya. Ketika bangsa Israel menerima titah Tuhan, menerima perintah Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan, maka hari ini pun kita mau belajar firman Tuhan dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Sudah perhatikan baik-baik. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, mulai ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa-dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kekasih Tuhan, ketika gereja hidup di dalam pertobatan, harusnya gereja menunjukkan sikap seperti seorang prajurit yang taat kepada komandannya. Demikian ketika seorang Kristen yang hidup di dalam pertobatan, harusnya kita sungguh-sungguh lebih taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa saudaraku? Supaya kita berkenan kepada Bapa di sorga. Dan ketika Bapa di sorga berkenan, maka penyertaan Bapa yang selama ini mengiringi kita, saudara, itu akan lebih nampak secara spesifik. Kita bisa rasakan, bahkan kita bisa menyaksikan setiap kebaikan Bapa itu dengan kuasa yang penuh. Maka dari itu orang Kristen itu yang pertama, dia wajib hidup taat seperti seorang prajurit kepada komandannya. Dia harus taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kata taat di sini adalah sikap penundukan diri pada firman Tuhan tanpa
alasan apapun juga. Taat adalah taat. Lakukan saja apa yang firman Tuhan perintahkan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kehidupan saudara itu dan saya ada damai sejahtera. Ingat saja firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan muncul damai sejahtera. Kalau saudara hidup dalam ketaatan, maka dampaknya akan ada damai sejahtera. Orang yang hidup taat kepada firman Tuhan tentunya dia tidak ingin melakukan dosa atau hidup yang bertentangan dengan firman Allah. Orang yang taat kepada firman Tuhan, dia tidak mau hidup seperti dunia ini hidup, tetapi dia mau hidup seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan ini banyak sekali kesempatan untuk kita membuktikan bahwa diri kita ini taat atau tidak. Kesempatan untuk membuktikan bahwa diri kita ini sungguh-sungguh pelaku firman Tuhan atau bukan. Karena firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita, orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus sudah hidup. Bukan hanya sekedar pengetahuan firman Tuhan yang banyak, tetapi juga apa yang harusnya kita lakukan ketika kita sudah mengetahui firman Tuhan itu. Di luar sana dunia saling membenci, di luar sana dunia saling membalas dendam. Tetapi orang Kristen tidak boleh hidup dalam kebencian. Orang Kristen tidak boleh menyimpan dendam. Sebaliknya, orang Kristen harus hidup mengasihi, harus mengampuni, harus melepaskan pengampunan. Karena apa? Karena itu yang Kristus sudah lakukan. Nah, saudaraku, banyak sekali orang yang belum mampu, bahkan belum mau ke tahapan yang seperti ini. Untuk menyangkal dirinya, melepaskan apa yang boleh dikatakan hak-hak duniawi. Menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, membalas perbuatan jahat kepada orang lain. Banyak orang yang gak mampu, bahkan mungkin gak mau, saudaraku, untuk mengalami perubahan-perubahan drastis semacam itu. Kenapa? Karena menurut dunia itu hal-hal yang bodoh, menurut dunia itu hal-hal yang terlalu naif. Sehingga apa? Sehingga orang berkata, oh gak bisa. Ya, ini bicara tentang harga diri, ini bicara tentang hal-hal yang harus saya pertahankan. Saya nggak mau dikecilkan, saya nggak mau direndahkan. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau pengikut Kristus, ketika dia tahu Kristus itu penuh dengan pengasih, dengan kasih sayang, penuh dengan pengampunan, maka harusnya seorang pengikut Kristus pun melakukan hal yang sama. Dia mengasihi, dia mengampuni, sekalipun sakit, sekalipun gak enak, saudaraku, diperlakukan gak adil, menerima diskriminasi, tetap ampuni. Berbeda, saudara, ketika kita menyampaikan sebuah kritik, ya, sebuah saran, usulan, itu bukan berarti kita sakit hati, tapi justru kita inginkan sebuah perubahan yang lebih baik, ya, dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan berorganisasi, dalam sinode gereja, ya, dalam berjemaat sesama dan adik kakak dan sebagainya. Beda, saudaraku, dengan kalau orang itu membenci, orang itu tidak suka, orang itu menyimpan dendam atau ingin balas dendam, ya, itu sangat berbeda. Tetapi kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Allah, maka hal-hal semacam itu, saudaraku, kita mampu melewatinya. Jangan sampai kita dibilang pendusta karena kita tidak melakukan apa yang seperti Kristus lakukan. Karena yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita perbuat itu sebetulnya adalah hal-hal yang indah. Dan hari ini, saudara, kalau saudara masih bisa merasakan, wah, ini proses, ini ujian yang saya harus lakukan, maka berarti sensitivitas rohani saudara itu masih bekerja atau masih berfungsi dengan baik. Beda halnya dengan orang yang sudah mati secara rohani, sudah nggak bisa lagi merasakan mana ini proses, mana ini ujian, mana ini perbuatan salah, perbuatan jahat. Tapi orang yang rohaninya hidup, dia punya sensitivitas rohani.
ketika dia nggak taat, ketika dia melakukan dosa, dia bisa menyadarinya dan segera bertobat. Ketika Tuhan memproses, ketika Tuhan menguji kehidupannya, dia bisa merasakannya. Dan diambil itu sebagai sebuah kesempatan untuk hidup di dalam ketaatan. Lebih-lebih hari-hari ini saudaraku, dengan kondisi yang mungkin gak enak bagi semua orang, apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur. Mengucap syukur pun adalah sebuah bentuk ketaatan kita kepada firman Allah. Mengucap syukur atas setiap apa yang terjadi. Mengucap syukur atas kehidupan yang kita boleh jalani selama ini. Dan mengucap syukur itu bukan hanya kepada perkara-perkara yang indah, berkat, menerima kesembuhan, menerima mujizat. Tapi justru mengucap syukur itu juga kita lakukan ketika mungkin kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa saudaraku? Karena orang kalau bisa mengucap syukur dalam kondisi tidak baik, berarti dia dewasa secara rohani. Berarti orang itu hidup di dalam kebenaran. Kristus ketika dia ada di atas kayu salib, apa yang dia lakukan? Dia nggak bersungut-sungut, dia nggak marah-marah, dia nggak murka, tetapi justru dia mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Dia katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan kata lain, Kristus mengucap syukur atas setiap apa yang ia alami saat itu. Nah, kekasih Tuhan, gereja Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita pun harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Ketika orang yang taat, ketika orang yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, maka dari dalam kehidupannya akan penuh dengan ucapan syukur. Gereja Tuhan, hari ini kalau pesan firman Tuhan sampai ke dalam hidup saudara dan saudara meresponinya, maka saudara akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Dan satu tips lagi untuk kita bisa hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, yaitu jangan mengasihi dunia ini dengan segala isinya. Saudaraku, artinya kita jangan hidup menurut apa yang dunia lakukan. Karena setiap orang yang mengasihi dunia, itu artinya dia memberontak kepada Allah. Dan kalau kita memberontak kepada Allah, maka kita tidak akan pernah sampai ke dalam tanah perjanjian, yaitu sorga yang kekal. Nah, kekasih Tuhan, mari kita buat sikap hidup kita hari-hari ini adalah sikap hidup yang sungguh takut akan Allah, hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Karena dengan ketaatan kita dipulihkan, dengan ketaatan kita disembuhkan, dengan ketaatan bahkan kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah kali ini, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka membuka hati mereka, mereka mengangkat kedua tangan mereka dan menerima pertobatan itu dalam hati mereka saat ini melalui karya Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus, yang hidup dalam perzinahan, bertobat, yang hidup di dalam penyembahan berhala, bertobat, yang hidup dalam kebencian, yang hidup di dalam dendam, bertobat dalam nama Yesus. Semua boleh saling mengasihi, semua boleh saling memberkati, dan hidup dalam kekudusan firman Allah. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka hati, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala rahmat, berkat, anugerah, cinta dan kasih sayang dari Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita muliakan, dan termeterai dalam persekutuan yang manis bersama pribadi Roh Kudus menyertai setiap saudara dan saya mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai berjumpa di ibadah yang akan datang. Haleluya.